Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Realme C11 2021 ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Jadi kalau casnya dicabut itu katanya HP langsung mati ya. Oke, kita buktikan ya teman-teman, apakah benar ini adalah C11. Langsung saja kita cek di tentang ponsel ya. Terlalu terang ini, kita redupkan dulu. Nah ini kita cek di tentang ponsel, bisa kita lihat ya. Di sini untuk nama perangkatnya Realme C11 2021 ya teman-teman ya. Sekarang kita tes, kita cabut casannya apakah benar seperti kata orangnya ya. Kalau dicas dia langsung mati ya. Oke, langsung saja di sini kita cabut casannya teman-teman ya. Oke, ini posisinya standby, kita langsung cabut casannya apakah benar seperti kata orangnya bisa hidup kalau sambil dicas, tapi kalau casannya dicabut di HP-nya langsung mati ya. Oke, ini sudah kita cabut, HP-nya langsung mati benar seperti kata orangnya ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, ini ada duit mana nih ya, ini Taiwan kali ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Langsung saja kita bongkar HP-nya teman-teman ya. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya, lalu kita buka back covernya teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu SIM tray-nya dan kita lepaskan back cover melalui celah dari jalur SIM tray ya. Oke, kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Selanjutnya cukup menggunakan kuku, kita buka selahnya dari selah SIM tray ini ya. Nah, hanya seperti ini saja, menggunakan kuku saja ya. Lalu kita urutkan seperti ini hingga terlepas semua back covernya. Oke, sangat mudah sekali ya. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk membukanya. Selanjutnya kita buka-buka bautnya ya, kita percepat sedikit untuk proses pembukaan bautnya ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman ya, sebenarnya untuk kendala seperti ini tuh biasanya ada di baterai atau fuse baterai ya teman-teman ya. Jika HP kalian itu baterainya udah dropan, mending langsung diganti ya teman-teman ya. Untuk kode baterainya itu bisa kita lihat ya di sini BLP 729 ya, dan ini ada jendolan di bawah kodenya ya. Nah, ini BLP 729. Jika HP kalian sudah dropan, lebih baik langsung diganti ya. Untuk harganya kalian bisa cek di keranjang pojok video ya, jika kalian mau membelinya ya teman-teman ya. Oke, kita buka-buka dulu bautnya, kita percepat prosesnya. Oke, baut sudah terlepas semua. Selanjutnya kita lepas penutup dari mesinnya. Selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya teman-teman ya. Nah, ini kita lepaskan dulu baterainya ya. Kita lepaskan konektor, lalu kita angkat baterainya, dan kita bisa fokus pada fuse baterainya teman-teman ya. Kalau tidak mau ribet atau kalian baterainya sudah ngedropan, lebih baik saya sarankan langsung diganti baterai saja teman-teman ya. Oke, jika kalian mau beli atau penasaran dengan harganya, kalian bisa lihat ya di keranjang pojok video ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu baterainya ya, kita angkat baterainya dan kita tes, kita jumper fuse dari baterai BLP 729 ini ya teman-teman ya. Atau bisa kita tes dulu menggunakan baterai yang baru, ini adalah baterai merek Y8 ya teman-teman. Ini sangat recommended sekali, untuk tipenya sama dengan yang di HP Realme C11 ya, BLP 793. Ini persamaan ya teman-teman ya. C11, C12, C15 itu sama ya, sepakaian untuk baterainya teman-teman ya. Nah, ini kalau di HP C11 ini kan 729, namun bisa juga digunakan BLP 793 ya. Oke, kita tes dulu, kita tes menggunakan baterai yang baru teman-teman ya. Apakah sudah bisa hidup tanpa dicas ya? Kita tes menggunakan baterai yang baru ya teman-teman ya. Ini persamaan ya teman-teman ya. Jika kalian mau membelinya, kalian bisa cek keranjang di pojok video ya. Oke, ini kita lepaskan dulu baterai yang lamanya ya. Oke, atau kita bisa tes seperti ini saja untuk tes dulu sementara ya. Oke, langsung saja kita hidupkan, ini untuk ngetes saja teman-teman ya. Kita hidupkan dulu dan kita percepat dulu untuk loadingnya biar tidak kelamaan ya. Kita percepat. Oke, bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Setelah kita tes menggunakan baterai yang baru, di sini bisa hidup ya, walaupun tidak dicas ya. Walaupun tanpa dicas, di sini HP bisa hidup ya. Berarti fix sebenarnya ini kendalanya ada di baterai ya teman-teman ya. Nanti akan kita tes ya teman-teman ya. Kita gunakan baterai yang lama, namun kita jumper fuse dari baterai yang BLP 729 atau bawaan dari HP ini ya. Oke, ini kan sudah dipastikan normal ya kalau ganti baterai yang baru ya teman-teman ya. Sekarang kita tes, kita gunakan baterai yang lama, namun kita jumper pada fuse-nya ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Oke, kita matikan dulu, atau bisa langsung saja kita
cabut baterainya ya, ini susah ini. Oke, langsung saja kita jumper fuse dari baterai BLP 729 ya teman-teman ya. Ya siapa tahu kalian belum sempat membelinya, kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman ya. Kita cukup jumper fuse ya pada baterai yang lama ya, atau baterai yang BLP 729 ya. Kalian cukup fuse-nya ini di jumper saja, dibuang bisa atau langsung dijumperkan saja juga bisa ya. Oke, ini adalah penampakan dari baterai dari HP Realme C11 ya. Kita lepaskan atau kita buka dulu ya solasi warna kuning yang di baterainya teman-teman. Oke, kita gunakan pinset juga bisa atau kita cukup kelentek juga bisa ya. Hati-hati jangan sampai sobek itu fleksibel dari konektornya ya. Oke, kita lepaskan seperti ini saja teman-teman ya. Nah, seperti ini sangat mudah sekali ya. Nanti akan kita rapikan kembali setelah kita jumper ya. Oke, sudah terlepas untuk solasinya. Selanjutnya kita bisa fokus pada fuse baterainya ya. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah fuse dari baterai BLP 729 ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah fuse-nya. Cukup kita jumper saja menggunakan kawat jumper bisa, di solder langsung juga bisa ya. Kita buang bisa atau langsungkan saja juga bisa ya. Cukup kita satukan saja kedua ujung dari fuse ini ya teman-teman ya. Oke, kita gunakan kawat jumper untuk menjumpernya. Oke, langsung saja kita jumper ya teman-teman yang menggunakan kawat jumper. Kita kasih timah dulu ya, kita lepaskan dulu fuse-nya, lalu tinggal kita langsungkan saja menggunakan kawat jumper bisa atau langsung menggunakan timah seperti ini juga bisa ya. Namun saran saya kita gunakan kawat jumper saja teman-teman ya untuk menjumpernya ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu ini fuse-nya ya, kita buang dulu. Oke, selanjutnya tinggal kita jumperan saja menggunakan kawat jumper ya. Oke, ini sudah terlepas untuk fuse-nya. Nah, ini ya fuse-nya ya. Selanjutnya tinggal kita langsungkan saja ya. Kita bisa gunakan kawat jumper. Jadi fungsi dari fuse ini untuk membatasi atau proteksi ya jika ada arus berlebih di colokannya atau mungkin di casannya, mungkin ada lagi kongslet gitu ya. Jadi dibatasi dengan adanya fuse ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita gunakan kawat jumper untuk menjumpernya. Kita gunakan satu jumperan saja atau kawat satu biji seperti ini ya. Kita kerek dulu lalu langsung saja kita solderkan ya, kita sambungkan dari ujung fuse ke ujung satunya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jumperkan seperti ini, hanya seperti ini saja kita sambungkan ya. Ya siapa tahu HP kalian lagi terjadi seperti ini, kalian bisa ikuti saja tutorial ini ya teman-teman ya. Sebelum kalian ini ya belum sempat membeli baterai barunya ya, mungkin lagi nyelengin gitu ya, kalian bisa ikuti dulu tutorial ini ya. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP tipe apa saja atau merek apa saja yang kendalanya sama seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi bisa hidup kalau sambil dicas, namun casanya cabut dia langsung mati ya. Oke, sudah kita jumperkan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini kita sambungkan saja dari titik satu ke titik satunya, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Kalian bisa terapkan metode ini di merek Oppo, Xiaomi, Infinix dan lain sebagainya ya. Oke, setelah kita jumperkan lalu kita tutupkan lagi solasinya serapi mungkin ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti langsung saja bisa kita tes ya teman-teman, apakah sudah bisa hidup tanpa sambil dicas ya. Oke, ini kita rapikan serapi mungkin untuk solasinya. Nah, ini harus serapi mungkin ya, jangan sampai enggak ditutup solasi teman-teman ya, nanti bisa kongslet ya. Oke, kita rapikan serapi mungkin seperti sedia kala ya. Oke, jika dikira sudah rapi, selanjutnya langsung saja kita tes ya teman-teman. Nah, ini setelah kita tutup lagi ya, dan ini adalah fuse yang lama ya teman-teman ya. Oke, ini fuse yang lama yang tadi kita buang ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes, kita pasang ya. Kita pasang HP-nya, kita pasang baterainya maksudnya ya, dan langsung kita tes teman-teman ya, sambil kita hidupkan, sambil kita pasang-pasang dan kita percepat untuk proses pemasangannya ya. Oke, kita tes, langsung kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bisa hidup. Oke, selanjutnya kita pasang-pasang semua ya, kita percepat prosesnya. Oke, di sini HP sudah bisa hidup ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Realme C11 yang bisa hidup kalau sambil dicas, namun casannya cabut, HP-nya langsung mati ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP merek atau tipe lainnya dengan kendalanya yang sama seperti ini ya. Memang sangat sering terjadi ya untuk kendala seperti ini, bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casanya dicabut dia akan mati teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Bang, apakah ada dampak dari penjamperan itu?
nggak ada ya teman-teman ya. Kita sudah sangat sering melakukan metode ini dan aman-aman saja ya. Jika memang baterai kalian sudah dropan, lebih baik langsung saja diganti teman-teman ya. Oke, ini sudah aman juga untuk buka-buka TikTok, YouTube ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sudah selesai tugas kita hari ini. Oke, terima kasih, semoga berkah barokah ya. Amin.